Jadi pada soal ini diketahui bahwasanya beberapa molekul dan ion dapat bertindak sebagai asam maupun basa, tergantung pada kondisi reaksinya. Molekul atau ion ini disebut sebagai amfoter. Sebagai contoh yang paling umum adalah air, di mana kita diminta untuk menjelaskan kapan air berperan sebagai asam dan kapan pula air bersifat sebagai basa. Yang mana di sini kita diminta juga untuk memberikan contoh reaksinya agar lebih jelas. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait definisi dari amfoter. Jadi, amfoter itu merupakan zat yang mempunyai kemampuan dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Hal ini disebabkan oleh adanya zat yang mempunyai dua gugus asam dan basa, sehingga mengakibatkan zat tersebut memiliki kemampuan seperti itu. Nah, salah satu zat amfoter adalah air, yang mana air ini dapat berperan sebagai asam atau donor proton dan dapat juga sebagai basa atau akseptor proton, yang mana hal ini terjadi pada reaksi asam dan basa. Nah, sifat amfoter pada air inilah yang menjelaskan terkait sifat asam dan basa suatu zat dalam air. Zat yang bersifat asam memberikan proton kepada molekul air, sementara zat yang bersifat basa akan mengambil proton kepada proton dari molekul air tersebut. Yang mana contoh reaksi air yang bersifat amfoter adalah yang pertama itu adalah reaksi antara asam klorida atau HCl dan air membentuk molekul air yang bersifat asam, di mana reaksinya adalah H2O ditambah HCl menjadi H3O positif ditambah Cl negatif. Kemudian yang kedua adalah ada reaksi amonia atau NH3 dengan air membentuk molekul air yang bersifat basa, di mana reaksinya adalah H2O ditambah NH3 menjadi NH4 positif ditambah OH negatif. Nah, dari penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa air dapat bersifat asam ketika bereaksi dengan senyawa asam, sementara molekul air dapat bersifat basa, yakni pada saat bereaksi dengan senyawa basa. Nah, jadi inilah penjelasan terkait mengapa air dapat berperan sebagai asam dan berperan sebagai basa beserta contoh reaksinya.